Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannah Utami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 11910623551. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir dan hadis ekonomi. Semoga nantinya video ini dapat bermanfaat dan kita juga dapat mengimplementasikan surah dan hadis ekonomi yang nantinya akan saya bahas di dalam video ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surah Al-Maidah ayat 88, yang mana surah ini menjelaskan mengenai makanan dan minuman yang halal dan baik. Di dalam surah ini ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang halal dan baik itu tidak hanya dari zatnya, tetapi dari cara memperolehnya juga, seperti bukan barang dari hasil riba atau bukan barang curian. Barang halal pun akan menjadi haram apabila diperoleh dari hasil mencuri, karena perbuatan mencuri itu sendiri sudah merupakan perbuatan yang diharamkan. Nah, surah ini juga termasuk surah yang menjelaskan mengenai usaha ekonomi yang halalan thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak baik, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29, yang mana surah ini menjelaskan mengenai bagaimana perdagangan dan bisnis yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Imran ayat 130. Nah, di dalam surah ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus memiliki rasa empati terhadap sesama. Apabila ada seseorang yang meminjam kepada kita, maka kita harus dapat melihat bahwa seseorang tersebut dalam keadaan kesulitan. Nah, kita sebagai sesama manusia harusnya bisa membantu, bukan malah memberatkan mereka dengan memberi bunga yang berlipat ganda terhadap pinjaman tersebut. Karena sesungguhnya barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya,
maka Allah akan permudah urusan kita. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan praktik riba ini sebagai upaya untuk menghilangkan riba. Nah, salah satu contohnya di sini adalah dengan mulai menggunakan bank-bank yang berbasis syariah. Karena bank-bank syariah ini tidak menerapkan adanya riba yang berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lakum wallahu samii'ul 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, dalam surah At-Taubah ayat 103 ini terkandung pertama, yaitu perintah untuk menunaikan zakat. Yang kedua, zakat berfungsi untuk membersihkan harta yang kita miliki. Yang ketiga, terkandung Asmaul Husna, yaitu As-Sami, Allah Maha mendengar, dan Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahtarukunna isnani ila anturadu. Rawahul Abu Daud wa Tirmizi. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhoi. Hadis riwayah Abu Daud dan Tirmizi. Nah, pada hadis ini membahas mengenai materi jual beli, di mana harus ada unsur ridho di dalam melakukan transaksi atau melakukan jual beli dari kedua belah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ghairakum ahsanakum qada'a. Rawahul Al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini berkaitan dengan materi mengenai pinjaman. Bismillahirrahmanirrahim. Dirhamu ribayaan kuluhu rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sitti wa salasina zina. Rawahul Ahmad. Yang artinya, 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, maka dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa 60 kali zina. Hadis riwayah Ahmad. Nah, hadis ini menjelaskan betapa bahayanya perbuatan riba. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.